Kakinya pun panjang. Aku merinding, Rek. Steffi yang melihat kejadian itu pun teriak, Rek. Teriak, dia, wah tolong gitu, teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Rek. Piye kabare? Sehat ya? Oh iya, Rek. Seperti biasa, ketemu lagi bareng aku Ija. Kali ini aku akan membawakan kisah-kisah horor, misteri, serta kisah-kisah menarik yang terjadi di sekitar kita. Nah, Rek, sebelum aku lanjut, aku minta dukungan kalian untuk subscribe, like, share, dan komen, serta tonton video ini sampai habis ya, Rek. Kisah ini adalah kisah Steffi, pengalaman pribadi beliau yang terjadi di apartemen baru tempat tinggal beliau. Steffi ini bekerja di sebuah perusahaan di wilayah Jakarta. Beliau ini tinggal di sebuah apartemen sewa di wilayah Jakarta Pusat. Untuk informasi, Rek, Steffi ini adalah seorang pekerja pendatang baru sekitar 4 bulanan di Jakarta. Mbak Steffi ini tinggal di apartemen lantai 15 basement A. Di apartemen Steffi ini hanya ada 3 lift, Rek. Lift yang menuju parkir, lift yang menuju food court, dan lift yang dipakai petugas pembuangan sampah dan juga security. Sekitar jam 1 dini hari, Rek, saat Steffi pulang dari lembur kerja, Steffi ini sering merasa melihat sekelebat bayangan, Rek. Namun di sini Steffi masih berpikir positif. Karena menurut Steffi, dia berpikir bahwa itu hanya bayangan tukang parkir yang sedang memantau kendaraan yang diparkir terpantul oleh spion mobil gitu. Jadi ini spion mobil, pikirnya Steffi itu bayangan dari petugas parkir, Rek, mantul aja gitu. Jadi nggak ada pikiran negatif dari si Steffi ini. Situasi apartemen Steffi ini sekitar pukul 1 malam itu terasa sangat sepi, Rek, seperti kuburan. Sepi banget ya, maklum lah jam segitu orang-orang pasti udah pada tidur ya. Steffi ini sudah amat sangat ngantuk karena pulang lembur kerja hingga larut malam gitu ya, Rek ya. Steffi mengaku melihat sekelebat bayangan ini 3-4 kali, Rek. Jadi bukan sekali aja. Steffi sudah sering melihat sekelebat bayangan ini. Steffi mengaku sulit untuk menjelaskan. Menurut beliau, bayangan itu seperti kain. Jadi kain itu terbang gitu. Terbang aja kainnya, tapi tidak bisa dijelaskan itu apa. Nah, Rek, puncaknya Steffi benar-benar yakin bahwa itu bukan petugas parkir, Rek. Sekitar jam 8 malam, saat itu Steffi ingin keluar. Dan Steffi melihat di spion kaca mobil Steffi, di spion sebelah kiri mobil Steffi, dia melihat dengan jelas ada sesosok putih berdiri di belakang mobilnya, Rek. Rambutnya panjang, bajunya putih, dan seperti sedang main petak umpet, Rek. Jadi nyelinguk, gitu kali ya, di posisi sebelah kiri, nyelinguk, sembunyi, celinguk, sembunyi. Jadi Steffi ini jelas takut ya, Rek ya. Kalau kita ngalami itu juga pasti kita takut. Steffi yang melihat kejadian itu pun teriak, Rek. Teriak, dia, wah tolong gitu, teriak. Nah, security yang memberi aba-aba untuk si Steffi ini mundur itu kaget, Rek. Kenapa Mbak Steffi ini tiba-tiba teriak? Dihampirilah Mbak Steffi ini oleh Pak Security tadi. Loh, kenapa Mbak Steffi kok teriak? Kata Pak Sapam. Lalu Steffi ini yang menjelaskan. Pak, tolong Steffi. Di belakang mobil merah tadi Steffi melihat hantu. Kata Steffi menjelaskan kepada security tersebut. Security pun melihat ke belakang dan berkata kepada Steffi. Gak ada apa-apa kok Mbak, mungkin perasaan Mbak saja. Kata Pak Sapam. Dan saat Steffi melihat ke spion kiri tadi, mendadak sosok tersebut hilang. Kemana? Kemana sosok tersebut, Rek? Semenjak saat itu, Steffi yang setiap kali ke parkiran sendirian itu merasa was-was. Jadi hatinya selalu berdegup. Jantungnya itu selalu berdegup.
deg-deg karena dia takut terjadi lagi kejadian yang pernah dialaminya sendirian. Jadi seperti main kucing-kucingan gitu, Rek. Tapi ini sama hantu ya, bukan sama kucing. Ini baru kejadian di parkiran ya, Rek ya. Kita masuk ke kejadian di lantai 15 yang dialami Steffi. Kalian pasti bisa membayangkan ya bagaimana apartemen, lorongnya panjang, jalannya panjang. Bisa kalian bayangkan ya apartemen. Lorong apartemen yang hampir mirip dengan rumah sakit. Dan kalau malam itu suasananya sepi, angin berhembus. Pokoknya merinding lah, Rek, gitu suasananya. Di sini Steffi juga menemukan hal-hal ganjil. Salah satu kejadian ini berhubungan dengan lift. Kejadian sore itu sekitar jam 5.30, hampir maghrib ya, Rek ya kejadiannya. Kebetulan Steffi ini pulang lebih cepat karena pekerjaannya sudah selesai lebih dulu. Si Steffi ini berpapasan dengan salah satu petugas kebersihan. Petugas kebersihan ini sedang mengangkat sampah di tiap-tiap pintu apartemen. Jadi kalau di apartemen itu, di setiap depan rumah apartemen itu ada tong sampah, Rek yo. Nah, petugas sampahnya itu lagi ngambil satu-satu dari depan kamar apartemen masing-masing penghuni di situ. Si Steffi ini berjalan membelakangi petugas tersebut. Nah, Rek, saat Steffi menunduk untuk menaruh sepatunya di rak sepatu, ya gini ya posisinya, tahu ya nunduk ya, melepas sepatu. Steffi ini menengok ke tempat petugas sampah tadi. Dan tahu apa yang terjadi, Rek? Petugas sampah tadi menghilang tanpa jejak. Ayo, kemana petugas sampahnya? Steffi ini sangat yakin petugas sampah itu terlihat jelas tadi, Rek. Karena jarak Steffi dan petugas sampah itu hanya 3 pintu saja. Jadi Steffi benar-benar yakin bapak itu tadi ada di situ. Sedangkan, Rek, posisi lift untuk petugas sampah itu jaraknya lumayan jauh. Jadi tidak mungkin dalam waktu beberapa detik petugas sampah tersebut menghilang tanpa jejak. Ayo. Bingung toh kalian? Mikir toh? Dan saat Steffi perhatikan lagi, ternyata sampah-sampah yang tadi diambil oleh petugas sampah itu masih ada semua di depan pintu para penghuni apartemen. Jadi sampah tadi itu belum dibuang sama sekali. Kalau dipikir kayak Steffi halusinasi ya, Rek, yo di sini. Steffi pun masih heran dengan kejadian tersebut. Entah itu Steffi salah melihat atau memang dia benar-benar melihat hantu, Rek. Dan tidak hanya kejadian itu saja yang dialami Steffi di lantai 15 ini, Rek. Sekitar 2 minggu setelah kejadian tersebut, Steffi juga mengalami hal yang aneh. Jadi tetangga apartemen Steffi ini mempunyai seorang anak, kita sebut saja Andi. Beliau berusia sekitar 5 tahun. Si Andi ini sangat suka bermain di lorong apartemen si Steffi dengan menggunakan skuter, Rek. Jadi keliling pakai skuter gitu, yang skuter mainan anak-anak itu ya. Kadang sesekali Steffi suka menggoda si anak ini. Nah, waktu itu kebetulan si anak ini sedang bermain di depan pintu lift untuk membuang sampah dan pintu lift security yang tadi dijelaskan sebelumnya. Anak kecil ini sibuk berbicara ke arah lift tersebut. Steffi pun memanggil namanya. Dik, kok kamu mainnya sendirian? Yuk main tempat tante aja, biar tante temenin main. Kata si Steffi ini. Si anak kecil ini pun menjawab. Rek, ini aku lagi main Kak sama Bim Bim. Kata anak kecil ini. Steffi heran sama anak kecil ini. Karena saat Steffi melihat ke dalam lift, itu tidak ada siapa-siapa di dalam lift, Rek. Lalu Steffi ini bertanya kepada pengasuhnya, "Mbak, ini kenapa ya kok dia berbicara sendiri?" Terus Bim Bim itu siapa ya, Mbak? Tanya Steffi kepada pengasuh si anak kecil tadi. Pengasuhnya bilang bahwa anak kecil ini adalah salah satu anak indigo, yang mana kalian ketahui bahwa anak indigo itu dapat melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata normal kita. Kami sudah biasa, Mbak, dengan kejadian seperti ini selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak kecil tadi. Itu tidak bermasalah bagi kami, kata pengasuhnya. Dan
Ternyata orang tua si anak kecil tadi juga sudah terbiasa dengan hal tersebut, Re. Tapi Steffi ini tidak. Karena menurut Steffi itu adalah hal yang janggal, Re. Otomatis Steffi ngeri lah ya mendengar penuturan ini. Ya kalian siapa sih yang berani mendengar penuturan tersebut bahwa si anak ini udah biasa indigo. Kalian mungkin punya ya teman indigo. Pernah ngerasa gak sih kayak, aduh, udah kalau temen kamu bilang yang aneh-aneh, mending ngejauh gitu. Si anak kecil ini bilang, Re, temanku si Bim Bim ini cowok, celananya panjang, rambutnya panjang. apa itu, Re? Cowok, celananya panjang, rambutnya panjang, Re. Kakinya pun panjang. Aku merinding, Re. Ini aku menceritakan di pukul 1 malam loh, Re, ini. Terus Steffi ini bertanya kepada si anak kecil ini, di mana rumah si Bim Bim itu? Lalu si anak kecil ini bilang, itu. Dia menunjuk ke arah lift pembuangan sampah. Otomatis si Steffi ini pun merasa deg, Re. Si Steffi deg-degan karena teringat beberapa kejadian yang terjadi di malam-malam sebelumnya. Steffi ini bertanya kepada anak kecil tadi, Tanyai Bim Bim dong, di sini ada nggak temennya? Dan si anak kecil itu pun hanya mengangguk-angguk. Artinya iya, ada temennya si Bim Bim, yaitu si Mbak Kunti yang sering dilihat oleh Steffi. Steffi pun menghentikan pembicaraan dengan si anak kecil tadi dan masuk ke dalam kamarnya, Re. Karena menurut Steffi ini adalah hal yang sangat mengerikan. Cerita yang sangat serem sih yang dialami oleh si Steffi. Dan ada satu lagi kejadian yang menyeramkan dialami Steffi di lantai 15 basement ini, Re. Kejadian ini terjadi sekitar 1 bulan setelah si Steffi bertanya kepada si anak kecil tadi. Saat itu Steffi pulang sekitar pukul 11 malam. Setelah lembur dari kantornya seperti biasa. Di hari kejadian ini badan Steffi terasa sangat lemas dan butuh cepat-cepat istirahat. Saat Steffi berjalan di basement menuju kamarnya, Steffi melihat di seberang basement. Jadi ini basement, di sini ada untuk tangga itu loh, Rek. Jadi plong ya tengahnya ya. Nah di seberangnya itu ada basement. Dia melihat sesosok wanita berambut panjang berbaju putih sedang berdiri di depan pintu sebuah kamar, Rek. Seperti sedang menunggu seseorang. Dan ketika Steffi melihat wanita tersebut tuh menoleh ke arah Steffi dan dia langsung terbang menyeberangi basement ke atas, Rek. Jadi dia nyebrang ke tempatnya Steffi lalu terbang ke atas. Ya Tuhan, aku merinding, Rek, cerita ini. Itu ternyata adalah sosok Mbak Kunti, bukan manusia, Rek. Aku kok ngeri ya yang dialami Steffi ini, nggak bisa membayangkan kalau aku yang mengalami itu. Kalian tahu kan seperti bendera yang ditarik saat upacara itu terbang serek ke atas gitu. Bisa kayak kalian bayangkan ya, Rek, ya. Bagaimana perasaan Steffi saat itu mengalami hal tersebut. Langsung Steffi lari masuk ke kamarnya, dibuka pintu, cek. Tapi kuncinya salah. Kalian pernah lihat film kan, film horor yang kuncinya selalu salah gitu. Cepet-cepet Steffi buka pintu, akhirnya ditutuplah pintu dan dikuncinya rapat-rapat. Terdiam Steffi, Rek, di dalam rumah itu. Pucat wajahnya, pucat pasi dan bingung Steffi. Jantungnya pasti berdegup kencang, dak dik. Pikiran Steffi dikelabui oleh hal-hal yang mengerikan. Steffi masih terus bertanya-tanya sosok apakah itu sebenarnya. Udah jelas sih kalau aku, Rek, itu Mbak Kunti. Ada 2 tempat lagi yang menurut Steffi sangat angker di apartemen tersebut. Kolam renang yang ada di bawah dan taman yang ada di ujung lantai. Kejadian pertama di kolam ini, Rek. Jadi Steffi ceritakan kalau terjadi sekitar jam 6 sore, hampir maghrib. Si Steffi ini mencoba merelaksasikan badannya dengan berenang di kolam yang ada di sekitar apartemen tersebut. Waktu itu hanya ada 3 orang saja yang berenang di situ. Laki-laki paruh baya 1 orang dan 1 lagi ada anak wanita seumuran anak SMA gitu. Lalu ada Steffi, jadi ada 3 ya jumlahnya. Jadi dipikir Steffi bahwa anak yang SMA ini adalah anak si bapak paruh baya tersebut.
Steffi ini melihat anak wanita tadi hanya duduk di pojokan kolam renang. Jadi kayak nyemplungin kaki aja gitu, sambil terdiam melamun tanpa berenang sama sekali dan tanpa berbicara sama sekali. Beda dengan laki-laki parubaya yang dari tadi asik berenang. Menjelang maghrib, Steffi pun beranjak dari kolam renang tersebut. Si bapak parubaya tadi sedang asik mengobrol dengan security di pintu keluar kolam renang tersebut. Si Steffi yang sudah selesai berenang pun menuju ke kamar ganti dan selesai berganti pakaian. Setelah itu, Steffi berjalan melewati pojokan kolam renang yang tadi anak cewek itu duduk. Steffi di sini kaget karena tiba-tiba Steffi melihat posisi anak wanita tadi seperti tenggelam tapi dengan posisi terbalik jadi gini gitu. Tapi posisinya tenggelam di atas kolam. Otomatis Steffi pun berteriak minta tolong ketakutan. Karena dipikir Steffi anak itu tenggelam. Steffi berteriak kencang waktu itu, tolong, tolong, tolong. Pak Sapam yang berbicara dengan bapak parubaya tadi pun menghampiri Steffi. Pak, ini anaknya tenggelam, cepetan tolongin. Kok diem aja sih, ini gimana sih? Kata si Steffi. Mana yang tenggelam, Mbak? Wong kolam renang kosong begini. Oh, kata security dan bapak parubaya tadi. Bapak parubaya tadi pun berkata, Loh, Mbak, saya tidak punya anak. Saya dari tadi berenang sendirian. Kata beliau. Dan saat Steffi melihat ke kolam, ternyata memang benar, tidak ada sama sekali wanita atau siapapun yang berenang di kolam tersebut. Si Steffi pun menceritakan bahwa kejadian yang tadi dialami Steffi itu ke security dan bapak parubaya tersebut. Mereka bertiga pun kaget saat itu. Karena memang yang berenang menurut security dan bapak tadi hanya Steffi dan bapak tersebut saja. Security pun mengajak Steffi ke ruang CCTV dan melihat benar ternyata yang berenang hanya Steffi dan bapak tadi. Steffi semakin tidak tenang ini, semakin gak tenang. Kalau aku ya udah cabut aja dari apartemen. Untuk apa kita bertahan di apartemen yang memang amat sangat mengganggu, Kejadian yang dialami Steffi semakin menambah pengalaman horor yang sangat mencekam bagi Steffi, Puncak kejadian horor yang dialami Steffi adalah itu saksinya ada 2 orang cewek, Jadi bukan Steffi aja yang ngalami puncaknya ini ya, puncak horor yang dialami Steffi. Bahkan menurut Steffi ini agak ekstrim karena terjadinya di sore hari yang masih agak lumayan terang. Itu sekitar jam 5.30, setengah 6, hampir jam 6 ya, hampir maghrib juga lah ya itu posisi. Si Steffi ini sangat penat dengan pekerjaannya dan ingin bersantai di taman yang ada di ujung apartemen. Jadi ada tempat untuk relax gitu, kalau di apartemen gitu kan ya. Setelah itu Steffi naik ke lantai atas menggunakan lift dan di atas taman tersebut ternyata ada 2 orang wanita yang sedang asik selfie cekrek. Biasalah ya, anak muda cewek itu suka selfie. Waktu itu si Steffi ini sedang asik membaca berita di handphonenya. Lalu tiba-tiba 2 orang wanita yang tadi selfie berteriak-teriak menunjuk ke arah lift, Steffi ini bingung karena memang 2 orang wanita tadi menggunakan bahasa yang berbeda dengan Steffi. Steffi pun kaget, kenapa 2 wanita itu berteriak-teriak? Dia dengan jelas mendengar bahwa 2 wanita tersebut berteriak, jurik, mau jurik, tolong gitu. Dalam bahasa Sunda ya, Jadi kalau jurik itu dalam bahasa Sunda kan setan ya. Ayo teman-teman yang orang Sunda, tolong diterjemahin jurik itu apa? Steffi segera menoleh ke kiri dan ke kanan dan melihat sekelilingnya tidak ada apa-apa, Tetapi saat Steffi menengok ke belakang, yang liftnya berada di belakang, dia melihat sesosok wanita sedang berdiri di belakang dia di lift tadi yang terbuka, berambut panjang dan berbaju putih, menyerupai hantu-hantu yang ada di film-film sedang melototi Steffi, gini melotot gitu ke arah Steffi, ya Tuhan. Saat itu Steffi hanya terdiam, membeku, tidak bisa berkata-kata ataupun berteriak, Hanya 2 wanita tadi yang heboh, jurak-jurik gitu. Beberapa saat kemudian sosok tadi terbang ke atas dan tertawa cekikikan keras, gitu, terbang ke atas. Suara ketawanya memengkikan telinga. Setelah itu Steffi pun berlari menuju lift dan 2 wanita yang tadi ketakutan mengikuti Steffi. Mereka bertiga berusaha memencet lift agar segera naik
ke atas, ke apartemen mereka masing-masing. Kejadian ini dialami oleh 3 orang langsung ya. Jadi ini bukan halunya si Steffi aja, tapi memang 3 orang ini yang ngelihat. Kalian lihat gak wanita tadi? Itu apa ya? Iya teh, aku lihat, kata salah satu dari 2 wanita tadi. Tama jurik teh, jurik, kata si temennya. Adik-adik ini tadi loh, 2 orang wanita tadi. Temen yang satunya tadi, temen cewek yang tadi selfie itu, yang satunya itu cuman diem, mengangguk, mukanya pucet, deg-degan, ya takut, shock gitu ya Rek ya. Setelah kejadian tersebut, Steffi masuk ke dalam kamarnya di lantai 15. Steffi pun segera tidur dan beristirahat karena dia merasa tubuhnya sangat sakit dan pegal, Rek. Lelah lah Steffi ini ya, tinggal di situ, di apartemen pilihan Steffi ini. Steffi pun bertekad ingin melupakan setiap kejadian-kejadian horor yang dia alami sampai masa kontrakannya selesai dan habis. Sejak kejadian itu, Rek, akhirnya kontrakan Steffi pun selesai dan Steffi pindah ke apartemen lain. Dan alhamdulillah apartemen baru Steffi ini tidak berhantu sama sekali. Dan Steffi pun bisa hidup dengan nyaman di kota Jakarta tanpa gangguan-gangguan dari si jurik-jurik eta. Kasian ya Rek, Steffi. Nah Rek, sampai sini dulu kisah horor yang aku sampaikan malam ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian boleh percaya atau tidak dengan kisah horor yang aku sampaikan tadi, Rek? Karena kita ini hidup memang berdampingan ya. Itu tergantung kepercayaan kalian masing-masing. Tetap, dimanapun kalian berada, jangan lupa minta perlindungan dari Yang Maha Kuasa agar kita selalu dalam lindungannya. Sampai di sini dulu Rek cerita dari aku. Aku mohon maaf kalau ada kata-kata salah yang aku ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.